Halo conference, di sini kita punya soal tentang polinomial. Sebuah polinomial jika dibagi oleh x-4, sisanya adalah 5, jika dibagi oleh x-3, sisanya adalah min 2. Kita tanyakan kalau polinomial tersebut dibagi oleh x kuadrat min 7x plus 12, sisanya adalah, di sini perlu kita ketahui bahwa misalkan kita punya polinomial fx, ini dapat kita tuliskan menjadi sebagai berikut, yakni px dikali hx ditambah sx. Dengan px adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, sx adalah sisa pembagiannya. Jadi dapat kita pecah menjadi seperti ini bentuknya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa derajat sisa ini maksimalnya adalah 1 kurangnya dari derajat pembagi. Jadi dalam kasus ini perlu diperhatikan bahwa ketika kita ditanyakan untuk polinomialnya nanti dibagi oleh x kuadrat min 7x plus 12, di sini pembaginya berderajat 2, yang mana pangkat tertinggi dari x-nya adalah 2. Maka sisanya di sini akan berderajat maksimalnya adalah 1. Berarti kita dapat tuliskan bentuk umum sisanya sebagai Sx, misalkan seperti ini, adalah Ax ditambah dengan B, misalkan. Jadi, ini berderajat 1 di mana pangkat tertinggi dari X-nya adalah 1. Maka tugas kita adalah mencari A dan B-nya. Di sini, tentunya untuk mencari A dan B, kita perlu mengetahui nilai Sx di beberapa nilai X, supaya nanti kita dapat selesaikan sistem persamaan linear. Dan perlu diperhatikan bahwa cara untuk kita mendapatkan nilai Sx ini di beberapa X adalah kita hubungkan dengan bentuk fx atau polinomialnya yang dapat dituliskan seperti ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa jika kita misalkan ini adalah polinomial fx, maka sebenarnya untuk polinomial fx dapat kita tuliskan menjadi, di sini ketika kita punya pembaginya adalah x min 4, berarti dapat kita tuliskan menjadi x min 4 dikalikan dengan, di sini untuk hasil baginya kita misalkan adalah H1X, lalu untuk sisa pembagiannya dikatakan adalah 5, berarti ditambah dengan 5. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Dan untuk kasus yang kedua, kalau kita perhatikan, fx ketika dibagi oleh x min 3, berarti dapat kita tuliskan juga bahwa fx akan sama dengan pembaginya dikalikan dengan hasil baginya, kita misalkan adalah H2X, lalu di sini kita tambahkan dengan sisanya yang adalah min 2, berarti ditambah dengan min 2 seperti ini. Di sini kita akan tentukan untuk nilai fx di beberapa x yang nantinya nilai fungsinya akan digunakan untuk menentukan sx ini. Jadi caranya adalah perlu diperhatikan bahwa ketika kita punya bentuk seperti ini, kita usahakan supaya bagian yang pembagi dikali dengan hasil bagi ini menjadi 0. Jadi nanti fx-nya akan tersisa sebagai suatu konstanta saja untuk nilai x tertentu. Berarti di sini perlu diperhatikan bahwa kita akan buat untuk x min 4 dan x min 3 ini menjadi sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi supaya bagian pembagi yang dikalikan dengan hasil baginya menjadi 0. Berarti untuk kasus yang pertama kita buat x min 4 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 4. Jadi kita akan coba di x sama dengan 4, berarti kita akan dapati untuk nilai dari f4 ini akan sama dengan, berarti x min 4 jelas adalah 4 dikurang 4, kita kalikan dengan h1 dari 4, lalu ditambah dengan 5. Yang mana ini jelas adalah 0. Sehingga nilai dari f4 tersisa adalah 5 itu sendiri. Dan pada kasus kedua, ketika kita buat x min 3 sama dengan 0, kita dapati x-nya sama dengan 3. Berarti untuk nilai dari f3 akan sama dengan 3 dikurang dengan 3 dikalikan dengan h2 dari 3, lalu di sini kita kurangi dengan 2. Di mana ini menjadi 0, sehingga jelas bahwa f3 akan sama dengan, berarti bagian yang ini saja, yakni min 2. Sehingga di sini kalau kita perhatikan, kita sudah mendapati nilai fungsi yang akan nanti kita gunakan. Sekarang, perhatikan bahwa ketika polinomialnya dibagi oleh x kuadrat min 7x plus 12, berarti sekarang kita akan tuliskan fx ini sebagai x kuadrat dikurang dengan 7x ditambah dengan 12. Dikalikan dengan hasil baginya, kita misalkan adalah hx saja, lalu di sini kita tambahkan dengan sisa pembagiannya yang adalah sx tadi. Di mana sebenarnya x kuadrat min 7x plus 12 dapat kita faktorkan, yakni menjadi x dikurang dengan 4 dikalikan dengan x dikurang dengan 3. Dan di sini kita kalikan dengan hx, lalu di sini kita tambahkan dengan sx. Lagi-lagi di sini kalau kita perhatikan, jika kita buat x min 4 dan x min 3-nya masing-masing menjadi 0, maka bagian fx ini tersisa akan sama dengan sx. Jadi kita mendapati hubungan antara fx dengan sx. Jadi kita ambil untuk x min 4 sama dengan 0, berarti ketika x-nya adalah 4, maka perlu diperhatikan bahwa untuk f4 kali ini akan sama dengan 4 dikurang dengan 4, dikalikan dengan 4 dikurang 3, dikalikan dengan h4, lalu di sini kita tambahkan dengan S4.
Sehingga kalau kita perhatikan, tentu saja ini menjadi 0, berarti tersisa F4 akan sama dengan S4. Akibatnya, kita tahu bahwa nilai dari S4 sama dengan nilai polinomnya ketika X-nya adalah 4. Yang tadi kita punya adalah 5. Jadi S4 sama dengan 5. Selanjutnya di sini, untuk X-3 kita buat sama dengan 0, berarti untuk X-nya sama dengan 3. Maka kita punya untuk nilai dari F3 akan sama dengan 3 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 3 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan H3 ditambah dengan S3. Maka kalau kita perhatikan bahwa nilai dari F3 akan sama dengan yang ini tentunya menjadi 0, sehingga tersisa di ruas kanannya adalah S3 itu sendiri. Di mana nilai dari F3 akan sama dengan F3 yang tadi kita punya adalah min 2. Jadi ini sama dengan min 2. Akibatnya kita mendapati nilai S4 dan S3 adalah sebagai berikut. Sehingga kita akan mencari nilai A dan B dengan mudah. Namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Jadi di sini perhatikan bahwa kita punya S4 adalah 5. Padahal S4 seharusnya menurut formulasi adalah AX plus B, berarti A dikali dengan 4 ditambah dengan B. Dan ini sama dengan 5. Berarti kita dapati hubungannya bahwa 4A ditambah dengan B sama dengan 5. Sementara untuk nilai dari S3 kita punya seharusnya adalah A dikalikan dengan 3, lalu di sini kita tambahkan dengan B, ini sama dengan min 2. Akibatnya, untuk 3A ditambah dengan B sama dengan min 2. Kita kurangi saja kedua persamaan ini, di mana untuk 4A dikurang 3A adalah A, B dikurang B habis. Dan ini sama dengan 5 dikurang minus 2, yang adalah 7. Kita mendapati nilai A-nya. Untuk mendapatkan nilai B, kita substitusikan saja nilai A yang sudah kita punya ini. Misalnya ke persamaan yang pertama. Maka di sini kita dapati 4A adalah 4 yang dikali dengan 7, ditambah dengan B sama dengan 5. Berarti untuk B-nya adalah 5 dikurang dengan 4 dikali 7, yakni 28. Berarti sama dengan minus 23. Jadi kita mendapati A-nya 7, B-nya min 23. Sehingga untuk sisa pembagiannya adalah SX, yakni AX berarti 7X, ditambah B berarti dikurang dengan 23. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya, co-friends.